Hari ini kita akan membahas beberapa doktrin dari gereja-gereja tertentu yang penting untuk dipahami. Banyak doktrin dari gereja tertentu sebenarnya masih berada dalam arus besar kekristenan atau Injili Pentakosta. Jadi evaluasi yang akan kita buat hari ini bukan narasinya untuk menyatakan sesat versus benar ya. Perlu diperhitungkan bahwa narasinya bukan sesat versus benar. Tetapi apakah ada penekanan tertentu yang jika tidak dijaga dapat bergeser menjadi ekstrim tertentu. Karena dalam sejarah gereja penyimpangan sering terjadi itu bukan muncul karena 100% salah, melainkan kebenaran yang ditekankan secara tidak proporsional. Contoh historisnya Arius masih berbicara tentang Yesus tetapi menurunkan keilahiannya, atau Pelagius masih berbicara moralitas tetapi terlalu menekankan kemampuan manusia. Artinya, heresy sering lahir dari imbalance, bukan dari nihilisme total. Kita akan masuk satu persatu ya. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Berea lebih baik hatinya. Bahkan mereka itu sampai menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Ini sebenarnya sangat penting. Bahkan pengajaran Rasul pun diuji dengan kitab suci. Apa dampaknya? Ini yang perlu kita menggali lebih dalam dan memahaminya ya. Menguji tidak sama dengan memberontak. Itu yang pertama. Kedua, discernment tidak sama dengan tidak hormat. Dan yang ketiga, berpikir kritis tidak sama dengan kurang rohani. Supaya kita terhindar dari toksik secara agamawi ya. Dalam tradisi patristik, Irenaeus itu melawan ajaran gnostik. Bukan hanya dengan otoritas, tetapi dengan argumentasi Alkitab dan juga tradisi rasuli. Yang artinya gereja sehat tidak takut untuk diuji. Potensi blind spot beberapa doktrin di dalam gereja tertentu ini. Bagian A ya, akan ke Noven bedah perbagiannya. Bagian A, Alkitab mutlak sempurna dan tidak ada kesalahan isi, tulis atau cetak. Maksud dasarnya memang baik, menegaskan otoritas Alkitab. Tetapi ada problem terminologinya. Frase tidak ada kesalahan isi tulis atau cetak secara akademik problematik. Mengapa? Karena dalam studi teks Alkitab atau yang dikenal dengan textual criticism, kita tahu ada 3 hal. Ada variasi manuskrip, mau kodek mana yang mau dipakai. Terus yang kedua, ada perbedaan salinan. Yang ketiga, ada varian teks minor. Contoh terkenal dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 20 dan Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes pasal 8 ayat 11. Bahkan dicatat dalam banyak Alkitab modern, itu bisa kita gali lebih dalam. Variasi teksnya seperti apa. Nah, adanya potensi fallacy dalam hal ini adalah over
simplification fallacy, menyederhanakan isu kompleks. Karena apa? Firman Allah infallible itu tidak sama dengan setiap salinan manusia bebas variasi. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya dalam hal ini ya. Secara patristik, Origen bahkan membandingkan manuskrip untuk mencari teks yang paling akurat. Ini memang perlu dikoreksi secara sehat. Mungkin lebih tepat dikatakan dalam doktrin itu adalah dalam naskah aslinya firman Allah diilhamkan dan otoritatif, transmisi manuskrip dipelihara secara providensial meski ada varian minor. Yang B. Bagian B-nya, kehendak Tuhan agar semua orang percaya sukses, sehat, dan sempurna. Ini bagian paling perlu dilakukan discernment karena berpotensi masuk ke prosperity theology bias. Apa itu? Pandangan yang terlalu menghubungkan iman dengan 3 hal dasar, yaitu kesehatan, kekayaan, keberhasilan lahiriah. Kak Noven ulangin ya. Pandangan yang terlalu menghubungkan iman dengan 1. Kesehatan, 2. Kekayaan, 3. Keberhasilan lahiriah. Apa masalahnya? Isi Alkitab itu jauh lebih kompleks. Kalau kita baca Perjanjian Baru saja, secara Bible, Paulus mengalami sakit. Itu bisa kita baca dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Yang kedua, Timotius punya gangguan lambung. Itu tertulis pada 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Dan yang ketiga, banyak rasul mati martir. Jadi, jika kehendak Tuhan sama dengan selalu sehat dan sukses, itu terlalu dipahami secara literal. Potensinya apa? Orang-orang yang sakit dan masih beriman bisa merasa iman saya kurang. Ini sama dengan pendeta yang mengeluh-elukan, Anda tidak harus ke dokter, bisa sembuh secara mujizat. Tetapi giliran dia sakit, dia lari ke rumah sakit masih. Operasi jantung di luar negeri. Nah, ini kan berbahaya. Berbahaya bagi orang yang salah menafsirkan pemahaman ini. Jadi, ini cukup berbahaya juga secara pastoral dan psikologis sebenarnya. Kenapa? Ini bisa masuk dalam fallacy survivorship bias, di mana hanya melihat kesaksian sukses, mengabaikan orang saleh yang menderita. Cuman gara-gara kisah Ayub lalu dipukul rata sampai ke Perjanjian Baru, yang ternyata hidup manusia itu kompleks, tidak bisa dipukul rata dari satu kisah Ayub mengalami pemulihan lalu semua harus beriman seperti Ayub. Nggak seperti itu juga konsepnya. Kalau secara patristiknya, John Chrysostom menekankan apa? Penderitaan juga bisa menjadi sarana pemurnian rohani. Sekali lagi ya, pendapat Yohanes dari Chrysostomus atau John Chrysostom. Ya, penderitaan juga bisa menjadi sarana pemurnian rohani. Secara tradisi timur bahkan melihat teologia krusis atau dikenal sebagai teologi salib lebih penting daripada triumphalism yang konsepnya selalu menang kesehatan, menang secara finansial, menang segalanya gitu, secara duniawi. Kita perlu melakukan koreksi yang sehat.
Bukan nggak boleh percaya, tapi perlu diseimbangkan. Berkat Tuhan nyata, tetapi yang perlu diingat, berkat tidak selalu berarti kenyamanan lahiriah. Apa bahayanya? Lantas jadinya orang-orang kaya dianggap disertai Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak cross-check. Apakah dia kaya dari nipu orang, memanipulasi karyawannya, pegawainya, atau dia toxic leadership, NPD, kita nggak tahu. Terlalu dangkal ketika melihat seseorang, oh kalau dia kaya berarti disertai Tuhan. Terlalu dangkal. Yang perlu dicamkan dalam hal ini, ada berkat rohani, ada ketahanan iman. Ya, ada berkat rohani, satu. Kedua, ketahanan iman, sekali lagi. Ketiga, karakter. Dan keempat, pengharapan kekal. Kita masuk ke bagian C. Kesembuhan adalah bagian nyata dan tanda orang percaya. Memang kita harus memahami Tuhan mampu dan dapat menyembuhkan. Tetapi bisa terjadi blind spot ketika kesembuhan dijadikan ekspektasi normatif mutlak. Apa masalahnya? Tidak semua orang sembuh meski beriman. Disinilah kita perlu hati-hati. Kenapa kalau tidak hati-hati? Orang yang mengalami sakit merasa gagal secara rohani. Ini bisa terjebak pada potensi confirmation bias, di mana hanya mengangkat kisah sembuh, mengabaikan kasus yang tidak sembuh, seperti kejadian Rasul Paulus. Bahkan ketika Paul the Apostle sendiri tidak selalu mengalami pelepasan fisik yang instan. Disinilah kita perlu melakukan balancing. Koreksi sehatnya apa? Tuhan bisa menyembuhkan. Kadang memakai proses medis. Kadang memelihara melalui penderitaan. Mujizat bukan alat mengukur nilai iman seseorang. Bagian D. Karunia roh harus sungguh-sungguh diusahakan. Berdasarkan 1 Korintus pasal 12 sampai dengan 14. Tetapi di sini ada potensi blind spot. Pentakostal klasik. Karunia spektakuler kadang lebih dihargai daripada buah roh. Kak Noven ulangin di sini. Karunia spektakuler kadang lebih dihargai daripada buah roh. Padahal Galatia 5 menempatkan buah roh sebagai tanda kedewasaan utama. Lalu apa potensi falesinya? Dalam hal ini bisa masuk dalam visibility bias. Yang terlihat spektakuler dianggap lebih rohani. Akibatnya, 1. Orang tenang dianggap kurang urapan. Yang kedua, orang emosional dianggap lebih rohani. Kalau kita menggali dari sisi patristiknya, Gregory of Nyssa lebih menekankan transformasi karakter daripada manifestasi sensasional. Sekali lagi ya, potensi dari hal ini ya yang perlu dipahami, transformasi karakter itu lebih penting daripada sekedar manifestasi sensasional. Koreksi yang perlu kita lakukan adalah apa? Karunia penting, tetapi karakter Kristus lebih utama daripada manifestasi karunia. Bagian E. Tidak ada kesalahan isi tulisan atau cetak. Disinilah salah satu titik berbahayanya.
ada blind spot epistemologi lain. Jika dipahami terlalu literal, orang bisa takut belajar kritik teks atau bahkan sejarah Alkitab. Akibatnya, iman menjadi defensif terhadap studi akademik. Padahal, banyak scholar Kristen Ortodoks tetap percaya bahwa Alkitab sambil mengakui kompleksitas manuskripnya. Banyak sekolah Kristen Ortodoks tetap percaya inspirasi Alkitab sambil mengakui kompleksitas manuskrip. Contohnya F.F. Bruce dan N.T. Wright. N.T. Wright. Lalu yang bagian yang F, neraka sama dengan siksaan kekal. Ini masih posisi tradisional mayoritas gereja, tetapi tetap ada blind spotnya. Doktrin neraka sering diajarkan tanpa keseimbangan kasih dan kekudusan Allah. Akibatnya apa? Orang melayani karena takut, bukan karena kasih. Di sini penting untuk memahami bahwa tradisi gereja sendiri punya beberapa pendekatan. Yang pertama, eternal conscious torment, dan kedua, conditional immortality, dan ketiga, hopeful inclusivism. Pada minoritas tertentu ya. Artinya, bahkan dalam sejarah gereja ada diskusi serius dalam hal ini. Disinilah kita perlu koreksi lebih mendetail. Ajarkan neraka dengan keseriusan, kerendahan hati, dan kasih. Bukan memanipulasi ketakutan. Ini perlu dipahami ya. Ajaran tentang neraka dengan keseriusan di mana penekanannya pada kerendahan hati dan kasih, bukan pada manipulasi ketakutan. Bagian yang G, kelepasan dari belenggu dosa. Benar secara spiritual. Tetapi dalam beberapa kultur Pentakosta, semua masalah psikologis kadang langsung dianggap roh jahat. Ini berbahaya. Kenapa bisa masuk dalam false cause fallacy? Semua depresi dianggap kerasukan setan, kerasukan roh jahat, atau bisa disebut juga kerasukan jin, apapun lah itu. Padahal manusia itu kompleks. Satu, bisa karena biologis ataupun pengaruh hormon ataupun sistem otaknya bagaimana. Kedua, psikologi. Ketiga, spiritual. Yang keempat, karena misalnya mengalami tekanan sosial. Itu pun bisa mempengaruhi seseorang. Tidak semuanya langsung kuasa kegelapan. Patristik seperti Evangelius Ponticus bahkan membahas pergumulan pikiran dan emosi secara sangat mendalam, tidak sekedar demonisasi atau setan gitu. Nah, koreksi yang perlu kita lakukan, discernment yang dilakukan harus bersifat holistik. Kadang orang perlu doa, kadang perlu konseling, kadang justru perlu komunitas untuk menyuarakan apa yang dia rasakan, menjadi tempat katarsis juga. Atau bahkan yang keempat, butuh bantuan medis yang serius gitu. Jadi kalau kita melakukan analisis lebih mendalam, kenapa secara intuisi terasa doktrin tertentu itu ada yang janggal gitu loh. Kemungkinan ada pola satu, penekanan kuat pada kemenangan over triumph tadi ya. Kedua, kesembuhan.
ketiga berkat, keempat kuasa, kelima otoritas. Tetapi relatif kurang eksplisit pada teologi penderitaan, misteri Allah, lamentasi, dark night of the soul, bahkan ambiguity kehidupan iman. Akibatnya secara psikologis orang bisa merasa kalau hidup saya sulit berarti ada yang salah dengan iman saya. Nah, disinilah yang kita harus hati-hati. Padahal Alkitab penuh tokoh yang setia tetapi menderita. Seperti apa? Ayub, Yeremia, Paulus, bahkan Kristus sendiri. Jadi Kristus itu menang, dia terangkat ke surga. Kalau secara di dunia, Yesus kalah loh. Karena apa? Mati. Menderita, sakit, gak langsung sembuh gitu loh. Kebangkitannya menunjukkan keilahiannya. Bukan dia tidak mengalami penderitaan dan harus selalu menang dari penderitaan itu. Jangan salah tafsir secara Alkitab secara gamblang. Literal yang tidak teruji itu berbahaya. Jadi satu, kebenaran yang tidak seimbang bisa berubah menjadi tekanan, dampak dari doktrin-doktrin yang ada. Kedua, doktrin sehat harus mampu menghadapi realita penderitaan. Dan yang ketiga, karunia roh tanpa buah roh itu berbahaya. Keempat, gereja sehat tidak takut pertanyaan sulit. Jangan sampai semua pertanyaan dianggap kritik menyerang gereja. Itu sesat pikir. Kelima, Kristus bukan hanya Tuhan atas kemenangan, tetapi juga Tuhan yang tersalib. Tuhan yang mengalami penderitaan. Jadi dapat disimpulkan secara umum, beberapa doktrin tersebut masih dalam beberapa spektrum Kristiani, Ortodoks, Injili maupun Pentakosta. Banyak doktrin dasarnya sehat dan alkitabiah. Namun ada beberapa penekanan yang jika tidak diseimbangkan dengan tepat dapat bergeser menjadi triumphalism. Pertama, triumphalism. Kedua, prosperity bias. Ketiga, emotionalism. Keempat, authority imbalance. Kelima, controlled epistemology. Masalah utamanya bukan selalu pada teks resmi doktrin, tetapi pada satu, cara diajarkan. Kedua, budaya internal. Dan ketiga, interpretasi praktis. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami hikmat untuk mencintai dan rendah hati tanpa kehilangan discernment. Ajar kami melihat Kristus secara utuh dalam kuasanya, tetapi juga dalam salibnya, dalam mujizatnya, tetapi juga dalam apa? Penderitaannya Tuhan. Mampukan kami mengenali itu. Bentuk gereja-gereja yang sekarang untuk lebih sehat, dewasa, dan berakar dalam kasih dan kebenaran yang daripadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dan di bawah tuntunan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.